Trafo ini tidak ada tertera tulisan ya guys loh. Kita amati, tidak ada tertera tulisan dari voltasenya, juga tulisan ampere. Kali ini kita akan membahas mencari voltase 220. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Sudah sekian lama saya nggak ngevlog ya guys. Kali ini kita belajar bersama guys. Nah, di hadapan kita sudah ada dua trafo. Ini trafo bekas guys. Nah, saya dapat trafo ini dari postingan. Saya penasaran guys dengan trafo ini. Ini adalah trafo copotan guys. Oke, kali ini kita akan membahas tentang trafo ini. Di trafo ini tidak ada tertera tulisan ya guys. Kita amati, tidak ada tertera tulisan dari voltasenya, juga tulisan ampere. Kali ini kita akan membahas mencari voltase 220 untuk supply in ke trafo ini. Kita juga harus mengetahui guys, kalau trafo ini terdiri dari dua lilitan, yaitu lilitan primer dan sekunder. Nah, kita mencari input 220 nya itu di lilitan bagian primer guys, bagian pertama primer. Nah, untuk mengetahuinya kita coba lihat ukuran kawat emailnya. Nah, di sini ada dua sisi. Kita lihat yang kawatnya kecil guys. Nah, dari bagian yang sini dan sebelahnya itu yang mana kawatnya lebih kecil. Nah, kita amati guys. Nah, di sini kawatnya lebih besar daripada yang di sebelah dari sisi satunya. Kemudian berarti kita mengetahui yang bagian ini adalah bagian primernya. Nah, kita cari di mana titik 0 110. Kita buat masuki voltase 220. Oke, bagaimana cara untuk mengetahui mana yang harus dikasih arus 220? Nah, kita membutuhkan alat bantu, yaitu avometer guys. Di sini saya pakai avometer digital ya, mungkin teman-teman punya avometer analog juga nggak apa-apa, sama-sama avometer. Bagaimana caranya kita mencari input tersebut? Nah, jangan di skip video saya ini ya guys. Kita belajar bersama-sama, kita cari tahu. Terus tahu kalau trafo ini bukan trafo untuk keluaran di negara kita, karena trafo ini trafo copotan guys, dari perabot elektronik mungkin, saya juga nggak tahu guys. Trafo ini memiliki keluaran apa namanya ini, inputnya ini 0110, dan kita nanti akan mencoba memberi voltase 220 guys. Bagaimana caranya? Jangan di skip, kita belajar bersama. Oke. Seperti di awal video tadi guys, kita sudah mengetahui bagian primer dan sekundernya. Nah, kita tahu bagian primernya yaitu kawatnya lebih kecil daripada bagian sekundernya. Jadi kita mencari di bagian sini guys. Di sini ada berapa pin ini guys? Kita hitung dulu.
Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 pin guys. Kita catat dulu ya guys, biar mudah kita tulis di kertas. Di sini ada 7 pin guys. Benar guys, ada 7 pin. Kita buat seperti ini: 1 2 3 4 5 6 7. Oke, di sini kita lihat kawatnya guys. Nah, kita lihat dari kawatnya. Di sini ada kawat menjular, ini 2 kawat, ini 2 kawat, yang ini 1 kawat guys, ini juga 1, yang ini ada berapa ini? Ada 1, yang ini 2 kawat, ini 2 kawat, dan ini 1 lagi. Kita cari dulu guys, kita cari dengan menggunakan avometer. Kita hidupkan avometer, kita arahkan avometernya ke bagian ini, gambar ini nih, gambar dioda, ke gambar dioda, atau untuk mencari sambungan kabel putus juga bisa. Kita cari guys, kita tes avometernya. Di sini ada, di pin pertama ada 1 kawat. Kita cari awal gulungan dulu guys, awal lilitan ke akhir lilitan, bagian mana saja yang menyambung. Ini tidak menyambung, tidak. Nah, di sini menyambung guys. Nah, kita tandai dulu. Tadi di pin pertama ini kita tandai di sini menyambung dengan pin nomor 5 dari samping kiri. Nah, di sini ini menyambung. Nah, di sini juga menyambung guys. Nah, berarti di terakhir, pin terakhir juga menyambung. Kita beri tanda. Oke. Berarti yang lain dari sambungan ini itu lilitan yang kedua guys. Yang ini lilitan pertama, yang ini kita cari lagi lilitan kedua. Ini menyambung. Kita kasih tanda. Ini juga menyambung guys, menyambung, kita kasih tanda. Nah, ini juga menyambung guys, kita kasih tanda. Oke, kita sudah mengetahui 2 lilitan guys. Kita menemukan 2 lilitan. Di sini di pin pertama ini ada 1 kawat. Kita lihat ada 1 kawat guys. Nah, kita lihat, kita cermati. Di sini ada 1 kawat. Nah, lilitan pertama ini menyambung ke pin nomor 5. Kita lihat nomor 5, 2 3 4 5. Nah, yang ini ada 1 kawat juga guys, 1 kawat. Kita tulis di sini 1 kawat, di sini 1 kawat. Nah, yang terakhir tadi yang di sini kita lihat ada 2 kawat guys. Kita lihat 2 kawat. Nah, terus yang bagian kedua, di bagian kedua dari sini kita cek juga. Nah, di
sini ada 2 kawat, kita tulis 2 kawat. Terus di sini ada apa ini guys, berat guys, ada 1 guys, 1 atau 2 ini. Nah, di bagian sini ada 1 kawat ini guys, ini 1 kawat saja, kita tulis 1. Nah, di sini ada maaf, ada 1 kawat lagi, kita tulis 1. Terus di pin yang sini, di pin terakhir yang belum ada tandanya, kita lihat ini ada 2 kawat. Nah, 2 kawat ini guys, kita tulis 2. Oke, kita sudah mendapat datanya. Nah, di sini ada pin pertama ada 1 kawat. Di sini ada 1 kawat. Di pin pertama 1 kawat. Di pin kelima juga 1 kawat. Dan di pin terakhir ini ada 2 kawat. Jadi di sini adalah sambungan pertama guys, gulungan atau lilitan pertama. Jadi kalau digambar seperti ini guys, kalau digambar seperti ini, kita dekatkan. Yang mempunyai 1 kawat kita bisa menyebut gulungan pertama, juga bisa gulungan terakhir, juga bisa, terserah teman-teman. Nah, kalau digambar seperti ini, kawat gulungan pertama itu digulung ke kawat lilitan nomor 2, kemudian dikembalikan digulung lagi ke nomor 1. Nah, di pin yang mempunyai 1 kawat ini kita sebut saja pertama dan terakhir. Di sini kita sebut akhir, pin akhir, kawat gulungan akhir, dan di sini yang pertama. Kita sudah mengetahui gulungan yang pertama. Kemudian di sambungan yang kedua sama seperti sebelumnya, kita mencari kawat pin yang mempunyai kawat 1, yaitu di pin nomor 4 dan nomor 3. Kalau kita gambarkan seperti ini, yang nomor 3 digulung ke kawat nomor 2 atau dililit ke kawat yang mempunyai kawat yang keluar 2, kemudian disambungkan lagi, gulung lagi ke yang keluar 2 kawat lagi, kemudian baru dililit ke kawat yang 1. Maka kita sudah mengetahui di mana titik pertama dan akhir. Di sini bisa dikatakan pertama juga bisa, di sini akhir, atau dibalik, terserah teman-teman ya. Nah, berarti kita sudah mengetahui. Kita cari gulungan pertama dan akhiran dari 2 kumparan, 2 lilitan ini. Nah, kita sambungkan setiap pin yang mempunyai 1 kawat seperti ini. Kita coba sambungkan nomor 4 dan nomor 5 yang mempunyai 1 kawat dari 2 gulungan. Gulungan yang sebelah sini kita sambungkan dengan sebelah sini, kita sambungkan, nanti kita beri sambungan seperti ini. Nah, yang gulungan sini berarti ini titik 220 nya. Ini yang mempunyai 1 kawat tadi, yang ini juga 1 kawat. Atau dibalik juga boleh, yang ini disambung, nah yang ini jadi inputnya, kita jadikan ini inputnya. Oke, kita butuh alat bantu.
sebentar saya siapkan. Kita butuh kabel jumper ya guys. Nah di sini kita butuh kabel jumper dan saya sudah menyiapkan kabel ini. Bisa dilihat ini kawat. Nah, kabel sudah saya beri 5. Kita hubungkan di pin nomor 4 dan 5. Oh iya, kita juga harus tahu ya guys, di sambungan ini tidak menyentuh sambungan yang lainnya, sisi lain. Kalau menyentuh berarti trafonya sudah rusak guys. Kita coba, ini belum saya jumper, masih utuh. Sambungan sini tidak boleh menyambung, kalau menyambung berarti sudah rusak. Coba kita ambil yang ini, yang gulungan ini ke gulungan yang bawah, yang atas ke gulungan yang bawah, menyambung atau tidak. Nah, tidak menyambung berarti masih normal, tapi kalau dia ditambahkan sudah menyambung berarti tidak normal atau sudah rusak. Oke, langsung saja kita sambungkan jumperan tadi nomor pin 4 dan 5. Kita coba, kita butuh solder. Oke, kita sambungkan dulu guys, kita solder dulu. Ini saya akan menyolder di pin nomor 4 dan 5. Nomor 4 di nomor 5 kita sambung guys. Hati-hati ya guys, ini panas, solder itu mengandung panas. Bagi teman-teman yang baru belajar seperti saya, jangan sekali-kali menyentuh solder panas. Kalau teman-teman belum kebal, oke. Sedikit goyang nggak apa-apa guys. Kok nggak mau nempel guys. Nah, kita sudah sambungkan. Kita cek kembali guys, benar-benar nyambung atau belum. Kita cari yang sini sudah kita sambungkan, kita cari pin yang tidak menyambung. Nah, di sini pin pertama dan di sini pin akhir yang mempunyai satu kawat. Oke, jika sudah kita jumper berarti lilitan yang di atas dan di bawah sudah jadi satu. Berarti kita cek lagi yang di pin nomor 3 ini, yang pertama ini harus menyambung ke pin yang sini. Jadi gulungannya ini harus menyambung karena sudah kita jumper. Kita cek kembali. Menyambung berarti sudah benar. Kita harus menyambung input AC atau 220 voltase 220 ke bagian pin ini. Kalau teman-teman nggak menyambungnya, maka tadi gulungan tadi itu masih 110. Nah, kita tambahkan, kita jumper, kita gabung menjadi 2 gulungan menjadi 220. Ini 220 nya karena trafo ini bukan dikeluarkan, bukan untuk di negara kita guys. Oke, di sini kita coba menyambungkan ya guys di pin tadi dengan arus 220. Saya pakai kabel jelek ini kabelnya, jangan ditiru kabelnya. Kalau ada yang bagus guys, di rumah saya adanya juga kabel gini ya, kita langsung sambung saja, tidak usah banyak omong. Kita solderkan di pin yang tadi, kita sambung langsung guys. Jika teman-teman menjumpai trafo yang tidak ada
tulisannya, tidak ada voltasenya, lakukan cara seperti ini guys. Biasanya manjur jarak. Kita harus hati-hati guys, karena ini arus listrik 220 ya, beri tegangan guys. Di sini saya beri tegangan 220. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita cek ini ada arus 220 nya enggak. Kita cek pakai ampermeter guys. Kita cek ada arus 220 apa tidak. Hati-hati ya guys, ini setrum PLN loh. Ada harusnya 218 guys, harusnya sedikit jelek di rumah saya, tapi lumayan guys, ganggu api. Oke, kita cek bagian sekundernya guys, biar tahu berapa voltasenya, karena juga tidak ada. Jadi ya guys, ini stroke, jangan sampai kena dari tangan kawan-kawan. Kita balik pelakunya dulu. Di bagian sekunder kita cek dahulu kan. Ini sudah saya cabut ya strom. Bahkan kita cari dulu dimana penderitaan yang menyambung, seperti yang bagian primer tadi. Di sini menyambung, 1-2 menyambung. Di sini tidak menyambung, tidak menyambung, tidak menyambung, tidak menyambung, tidak. Oh, berarti ini adalah gulungan pertama, listrik pertama, kaki awal dan kaki akhir. Kita tes kembali, nyambung, sudah ketahuan ya. Bagian sini adalah gulungan kedua menyambung. Kita lihat lagi yang ini, nah ini menyambung jadi satu. Ini gulungan ketiga. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Gulungan pertama, kedua, dan ketiga. Kita cek per liritan atau per gulungan. Oke, kita tancapkan saja ke tancapkan kembali arus 220 tadi ke PLN. Sudah saya tancapkan guys. Kita pindah ampermeter ke AC karena masih mengandung arus AC. Kita cek di gulungan pertama ada berapa volt. Ada 5 volt guys, gulungan pertama. Di sini ada berapa volt, kita cari dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kaki. Jadi kita pilih yang tengah. Yang tengah itu adalah center tap. Kita lihat di sini ada 32 volt guys. Berarti yang di sini juga 32 guys. Lihat di sini juga 32. 33 guys. Nah 33 guys. Nah, berarti yang di sini berapa? 19. Di sini 19. Lihat sini ada 3 pin, berarti yang tengah ini center tap. 11. Nah, ini 11 volt, kalau digabung menjadi 24 volt. Oke,
kita sudah mengetahui, kita bisa menulisnya atau mencatatnya untuk mengingat, karena trafo ini tidak memiliki tulisan. Oke, sekian belajar kita hari ini. Bila teman-teman kurang begitu paham, bisa ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan mencoba memperjelas, karena video juga diambil ngawur ini guys, tengah malam saya ambil ini. Udah jam berapa nih? Jam 12 lebih guys. Oke, cukup sekian dari saya, sekiranya membantu teman-teman, dan maaf kalau ada yang salah, karena kita juga masih belajar. Jangan lupa subscribe guys, dan bagikan kalau bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di video yang selanjutnya. Oke.